janganlah kita puasa orang lain yang suruh lihat muka sumpah kita, ya. Orang senggol bacok, orang makan di depan kita larang, buka warung malah ditutup warungnya, kita gubrak-gubrak. Salah, itu namanya saudara orang munafik gitu, Tuhan Yesus bilang. Seharusnya kalau kita lagi puasa, ya, ada orang yang lapar, orang miskin, kita ajak, kita ajak ke warung, kita bayari dia makan. Kita nggak usah ikut makan, kita puasa, kita bayari makan, kasih uangnya, terus kita tinggal. Bukannya warungnya suruh tutup, itu warungnya itu kan pencahariannya cuma warung, malah saudara suruh tutup. Itu namanya kurang ajar, ya. Jangan gitu ya puasanya ya, tidak baik ya nak. Jangan ditiru. Yesus menyuruh kita itu cuci muka lagi puasa. Disuruh kasih ini loh, ganteng kayak saya loh, ya, pakai minyak, urapi, ya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Itu Yesus bilang Matius 6 ayat 17. Karena apa? Karena banyak orang puasa bukan karena pergumulan berat, melainkan karena supaya kelihatan soleh, dan puasa agar kelihatan sebagai orang yang sangat beragama. Nah, ini yang tidak berkenan sama Tuhan, ya. Apa bedanya dalam kisah Daniel? Ia berpuasa 3 minggu, tapi Daniel tidak meminyaki kepalanya. Karena apa? Kebalikannya ya, ini konteksnya Daniel waktu itu sebagai pejabat negara. Nggak lazim kalau pejabat negara nggak tampil keren ya, sampai hari ini saja pejabat-pejabat negara kan tampilnya keren-keren kan. Apalagi itu kerajaan Babel yang penuh dengan kemaksiatan kan. Tapi hari itu Daniel benar-benar bersuka cita. Saudara pernah nggak punya masalah sampai nggak doyan makan? Nah itu, sampai aduh pakaian aja ngelemprok. Saudara-saudara lagi punya masalah hari ini, yang saya lagi nonton video saya ini, saudara lagi punya masalah, saudara pakai ngelemprok. Nah itu sama tuh ya, saudara sedang dalam tekanan. Memang benar-benar udah gak nafsu. Nah itu seperti itu ya, itu beda sama kelasnya Daniel, sama konteksnya Daniel. Jadi begitulah ya dalam Yesaya 58 dan bagaimana Yesus mengajarkan tentang puasa dalam Matius 6. Nah kalau kita mau berbuka puasa dengan benar, kalau kita berbuka puasa, berbukalah dengan benar. Segelas air manis, ya teh manis misalnya, mau teh hangat atau air dingin ya, karena kan badannya panas ya kalau lagi puasa ya. Cuman jangan terlalu dingin ya, hati-hati jangan minum es, mungkin air sejuk begitu ya, atau air putih ya, dan makanannya tidak terlalu berat. Ya, jangan makan buka puasa makan sate, makan gulai, makan samcan, ya salah. Jangan makan yang berat, jangan makan daging, makan lemak. Jangan makan daging, makan lemak. Perbanyak makan sayur, buah-buahan, karbohidrat, ya. Maka kalau kita puasa panjang, 21 hari itu ya, seperti Daniel, makan sehari sekali tapi 21 panjang. Makanya kan sehari cuma sekali, dalam 24 jam cuma sekali. Bukan menunda makan, tapi benar-benar cuma sekali makan. Nanti saudara kan bisa panjang, nggak berat. Kenapa? Karena lambung kita itu malah jadi tenang. Nggak bekerja dengan berat, tetap makan sehari sekali, dikasih waktu 24 jam lambung itu untuk mengunyah, jumlahnya sedikit, dan jadi kita malah asam lambungnya juga turun ya, kesehatan kita jaga. Malah kalau kita puasanya dengan benar, bukannya dengan benar, banyak sekali sakit-sakit pencernaan itu malah bisa sembuh sendiri ya. Jadi buka puasanya jangan delojoh ya, buka puasanya itu berhikmat, jangan banyak-banyak. Cukup kita 1-2 jam untuk makan, atau 3 jam maksimum, dari jam 6 sampai jam 9 sebelum saudara tidur tentunya ya. Saudara jangan puasa lagi, jangan makan lagi, jangan langsung tidur, tunggu 1 jam atau 2 jam ya, terus saudara baru tidur, supaya asam lambung itu jangan naik. Kalau saudara habis makan tidur, asam lambungnya naik, saudara nggak kuat puasa hari berikutnya, gitu ya. Nah kalau mau puasa 40 hari 40 malam, saudara baiknya konsultasi dulu sama dokter. Ya, jangan lakukan sendirian, tapi beri pesan sama keluarga atau seseorang supaya kalau memang nggak sanggup ada yang nolong ya. Saya dulu pernah puasa 40 hari 40 malam, hari ke-41 kolaps itu ya. Untung saya pas sudah selesai keluar itu ada yang gotong saya ke klinik itu ya. Jadi benar-benar ya saudara, hati-hati kalau berpuasa panjang 40 hari 40 malam ya. Nah saudara juga boleh bawa ini ya, obat mak cair. Jadi kalau darurat, ya kalau lagi puasa, saudara pakai itu. Obatan dong? Enggak begitu caranya bekerjanya ya. Ada satu niatan. Saudara lakukan aturan-aturannya sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Namun saudara juga nggak usah tertuduh. Kalau
nggak usah tertutup kalau nanti nggak sengaja minum air, gimana nggak sengaja minum obat gimana ya? Minum aja obat dengan normal. Cuman kalau saudara sedang minum obat yang harus makan ya saudara jangan puasa, jangan nyobain Tuhan dong ya. Harus puasa, jangan minum obat tanpa makan, nggak boleh juga ya. Kalau puasa 40 hari 40 malam saudara punya kerinduan yang amat sangat dengan Tuhan, percayalah saudara akan bisa melakukannya. Ya banyak kok yang bisa kok ya. Kan saya tadi sudah sebutkan tahun 2004 saya pernah melakukannya ya. Namun waktu itu saya benar-benar nggak melakukan apa-apa loh. Saya benar-benar cuma duduk di kamar. Nah kalau ini memang saudara nggak bisa kerjain apa-apa ya. 40 hari 40 malam itu saudara harus deal sama beberapa orang. Waktu saya dengan istri saya ambil alih semua kerjaan, semua pelayanan saya, semua istri saya yang ini semua yang lakukan. Nah tips pribadi dari saya ya. Saat puasa banyak-banyaklah minum air ya. Saat buka puasanya itu minum air yang banyak, air putih. Pertama minum air manis, kemudian minum air putih yang banyak. Kenapa? Air putih akan menetralisir, membersihkan badan kita ya. Kedua, makan sayur dan makan buah serta karbohidrat, bukan daging dan lemak. Jadi kurangin dagingnya kalau pengen dikit, tapi jangan daging merah deh ya, karena itu kan memacu asam lambungmu naik, nanti nggak kuat puasa hari berikutnya ya. Juga jangan banyak pergi keluar ya, tapi juga jangan tidur, jangan keluar kebanyakan, tapi juga jangan tiduran di rumah, tambah pusing. Kalau puasa tiduran tambah pusing hari ya. Oh biar harinya cepat berlalu, ya itu namanya nggak puasa, itu namanya saudara kurang cari-cari itu. Kalau mau puasa yang benar, duduk sedikit bergerak ya, banyak baca firman, mendengar rekaman khotbah, menyanyi puji Tuhan. Juga tips yang lain, jangan lupa mandi. Jangan lupa mandi, lagi puasa badanmu bau loh. Gosok gigi, gunakan obat kumur, semprotan mulut itu loh, biar wangi. Ya, karena waktu puasa itu kan kita nggak masukkan makanan apapun. Maka hawa dari perut kita yang keluar, dan itu bau, nggak enak baunya. Ya. Kemudian, puasalah dengan benar. Tadi ya, bukan nunda makan, tapi puasa dengan benar. Juga tidak berbuka dengan makanan yang rakus. Ya, maka akan sehat tubuh kita. Minum air yang banyak saat buka puasa, bahkan bagi yang menderita MAG atau asam lambung ya, kalau puasa Anda lakukan dengan teratur dan benar, itu beberapa jenis penyakit pencernaan itu sembuh kok ya. Istri saya sembuh ya, saya juga sembuh, banyak kok yang sembuh ya, banyak kesaksian kan. Dan dokter juga menganjurkan ya. Sebelum saya nulis ini, saya kemarin telepon salah satu teman sahabat dokter saya di Erfurt ya, di Jerman. Saya benar-benar detail, karena saya takut saya mengajarkan hal yang salah. Jadi saya pun berkonsultasi ya, bukan cuma secara alkitabiah, tetapi secara kesehatan pun kita jangan ngawur ya. Dengan iman, belum tentu imanmu sanggup ke sana. Jadi jangan cobai Tuhan Allahmu ya. Jadi bagi saudara yang ragu penyakit MAG kronik atau akut, saudara konsultasi dulu sama dokter ya. Terus berikutnya pertanyaan yang biasa ditanyakan ya, bolehkah minum? Sebetulnya Alkitab sudah menuliskan namanya puasa yang nggak makan nggak minum. Selalu biasanya ada tulisannya dia tidak makan tidak minum ya. Walaupun kadang-kadang nggak ditulisin tidak minum, tetapi pada umumnya ditulis tidak makan tidak minum. Jadi ya kita ambil generalnya saudara, namanya puasa yang nggak makan nggak minum. Nah cuman kalau terminum bagaimana? Ya sudah, terminum, jangan sengaja minum. Ya sudah nggak apa-apa, jangan dipikir nanti batal puasanya. Jangan kayak orang Islam puasanya. Ya, batal dikit-dikit batal, nggak usah mikir begitu. Pokoknya sudah jalanin yang benar, kemudian jalanin. Ya, jalanin standarnya. Di luar itu saudara minta kasih karunia sama Tuhan saja. Semuanya karena kasih karunia kok. Jangan saya disiplin puasa enggaknya. Aku ngomong kosong, itu daging. Puasalah dengan benar, dengan kerendahan hati ya. Bolehkah marah? Tentu kita diajarkan buat tenang, bukannya buat marah-marah, lagi puasa malah marah-marah. Tapi kalau sempat emosi ya, misalnya saudara lagi setir disabot orang atau lagi apa ya, saudara segera bertobat dan tetap lanjutkan puasa ya. Balik lagi, jangan dikit-dikit batal, nggak usah begitu. Itu namanya orang mutung, puasa mutung itu. Biasa saja, mengalir saja ya. Standar yang dilakukan, sisanya saudara mengalir saja bersama kasih karunia. Kalau lupa terus minum, ya tadi tetap lanjutkan puasa.
Tapi jangan sengaja pura-pura lupa. Nah, itu namanya saudara nggak ngapain puasa, nggak usah. Ya, puasa adalah sebuah kerinduan kita. Kerinduannya amat sangat sampai puasa. Ya, bolehkah berhubungan seks selama hari-hari puasa? Ya jangan dong. Itu kan namanya kan menukar tesukah kita, tukar dengan kehendak Tuhan. Ya jangan, stop. Oh boleh kalau habis buka puasa, jangan, itu ajaran Islam. Dalam Alkitab enggak, kan puasanya 24 jam, bukan 12 jam, enggak kayak orang Islam. Ya jadi nggak boleh. Bukan boleh, nggak boleh. Ini jangan, itu namanya saudara bukan lagi puasa, namanya puasa semuanya tesuka. Ya, tesukahnya itu dipersembahkan kepada Tuhan, saudara ambil kehendaknya Tuhan. Ya. Bolehkah beraktivitas normal? Boleh. Namun dikurangi, jangan biasanya misalnya saudara supir angkot, biasanya trayeknya 12 trayek, ya saudara 10 saja, ya 90%. Biasanya saudara lembur kerja sampai jam 9, dikurangi, gitu ya. Karena apa? Karena kita harus perbanyak baca firman Tuhan, banyak berdoa. Ya, kalau yang saudara dari aliran pakai bahasa roh, silahkan berbahasa roh yang banyak, ya. Kalau yang tidak berbahasa roh, ya menyanyi memuji Tuhan, dengar lagu rohani, ya, khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang baik. Saat saya puasa atau puasa panjang gitu ya, memang agak pusing kan kalau lagi puasa, apalagi kalau saudara punya darah rendah atau darah tinggi yang ekstrim ya. Maka jangan malah tiduran, pusing nanti, ya. Tapi apa? Saudara duduk atau sambil jalan pelan-pelan di dalam ruangan, dengerin khotbah ya, pakai headphone, pakai headset itu ya. Dengerin khotbah hamba-hamba Tuhan yang baik, ya. Saya dengar banyak, sehari bisa 5-6 khotbah yang 1 jam 2 jam itu, jadi kan 12 jam itu kan, ya kan. Jadi waktu kerja pun kan kadang-kadang kita nggak harus berinteraksi dengan orang, kita sambil dengerin aja, ya itu bagus juga, ya. Nah ini akan membangkitkan, waktu kita muji Tuhan, dengarkan khotbah, ya baca firman, itu akan membangkitkan iman kita. Ini ada rema yang nyangkut di dalam roh kita, yang disampaikan oleh firman Tuhan itu, atau lagu tersebut, atau hamba Tuhan tersebut, ya. Oke, demikian pengajaran tentang bagaimana puasa di dalam kekristenan. Kiranya video ini menjadi berkat bagi saudara, dan saudara bisa memulai mencobanya dengan benar. Dan sekali lagi, jangan melakukannya dengan sebuah paksaan atau sebuah target, saya target disiplin harus seperti ini. Itu saudara melakukan dengan kesombongan. Lakukan standarnya, mengalirlah sesuai dengan apa yang Tuhan beri kekuatan pada saudara, ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.